kita akan membicarakan mengenai kelainan pada usus besar ya, atau usus besar itu kolon dan rektum, kolorektal. Ada sebagian buku mengatakan kolon itu sudah mencakup dengan rektum, tapi yang lengkapnya sebagusnya disebut dengan kolorektal. Ya. Karena apa? Karena nanti ada beberapa mekanisme yang perbedaan antara kolon dan rektum. Ya, usus besar itu termasuk kolon dan rektum. Jadi kelainan yang akan kita bicarakan pada sini adalah kelainan fungsi. Ya, ada kelainan fungsi usus besar, irritable bowel syndrome, dan ada kelainan organik, yaitu kelainan organik usus besar. Di antaranya yang akan kita bahas tadi ada kronik, nah salah satunya adalah IBD, inflammatory bowel disease. Nah, jadi ada IBS, ada IBD. Kemudian hematochezia dan tumor kolorektal. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi kolon itu dari ini sekum ya, kolon ascendens, ini flexura hepatica, ini sebelah kanan pasien, di sebelah kiri pasien, kolon transversum, ini ada flexura lienalis sebelah kiri pasien ya, kalau kita rapat sebelah kiri ya. Karena ada kolon descendens ya, yang menurun ya, ada sigmoid dan ada rektum. Ini yang akan kita bicarakan. Jadi IBS, ada IBD dan diare kronik, ada hematochezia, perdarahan, ada tumor kolorektal. Nah, IBS atau irritable bowel syndrome ini sering pada orang muda dan sering pada wanita biasanya, ya, 24 tahun. Ini mengganggu sekali, mengganggu kualitas hidup. Yang dimaksud dengan IBS atau irritable bowel syndrome adalah gangguan fungsi usus, ya. Jadi gejalanya nyeri abdomen berulang. Jadi kalau ada wanita atau mahasiswi nanti ya sering-sering nyeri perut ya, nyeri perut, kemudian berulang ya, hilang timbul, kronik ya. Kemudian diperiksa nggak ada kelainan struktur, waspada terhadap IBS ya. Kemudian sering pada wanita. Nah, patofisiologinya itu adalah brain gut axis ya, dari aksis ini patofisiologinya dan ke usus ya. Jadi patogenetik ya, patogenetik juga adanya SIBO ya, small intestinal bacterial overgrowth ya. Kemudian adanya disfungsi neural sentral. Ada perubahan motorik, hipersensitivitas. Kalau digambarkan ada 3 faktor itu, ada faktor lumen usus, ada dysbiosis, ya, gangguan mikrobiota, ada mediator endokrin, ada faktor bile acid. Ini perubahan motilitas gastrointestinal, permeabilitas usus yang meningkat, dan aktivasi imun mukosa usus. Kemudian faktor lingkungan ada psikososial distress, ya, jadi problem rumah tangga atau lingkungan, ya, juga dia akan menimbulkan mempengaruhi terjadinya ini. Jadi kalau ada terutama wanita paling sering ya, stres ini mengganggu sekali. Padahal sebetulnya kalau dikelola dengan baik dan nyatakan tidak di faktor kecemasan dia akan bisa diatasi. Nah, jadi yang paling penting dalam menghadapi keluhan fungsional kita harus lihat apakah ada tanda-tanda organik. Bagaimana kita tahu ada tanda organik? Itu kalau ada tanda alarm, ada tanda warning itu awas, waspada. Ya. Jadi kalau kita siapa saja ya atau keluarga kita harus kita perhatikan ini. Ya, kok berat badannya menurun ya 10% dari dalam 3 bulan. Tapi bukan karena diet ya, ada juga apalagi wanita cewek-cewek ya obesitas, kepingin kurus dia diet segala macam obat turun berat badan, nah itu enggak termasuk lah warning sign ya. Ini yang tidak diingin ini ya. Kemudian fesesnya berdarah ya. Darah feses ya. Kemudian bukan karena hemoroid ya. Tapi kalau dia hemoroid berdarah itu tidak warning sign namanya itu ya. Karena biasa hemoroid dia penyebabnya lain. Ini kalau kita mau melihat kelainan struktur yang lain untuk mengeklusi IBS. Kemudian ada demam ya. Sering terbangun malam karena intestinal ya. Jadi malam terbangun dia
ya, kemudian sakit perut dia, kemudian BAB dia, kemudian yang paling penting lagi ada riwayat family. Jadi kalau dalam keluarga kita, ya, ada apa terutama first degree relatif ya, itu hati-hati kalau dia keluarga kita ada menderita kanker kolorektal, ada poliposis, atau ada IBD, inflammatory bowel disease, atau celiac disease. Ya, jadi itu harus kita hati-hati. Kemudian tentu kita harus lihat pemeriksaan fisik. Ya. Jadi kalau IBS itu tidak ada kelainan fisik. Jadi kalau didapati pada pemeriksaan fisik PD, physical diagnosis, ya, saya enggak tahu apakah di antara kalian sudah ada yang belajar PD. Ya, waktu pemeriksaan abdomen itu kalau ada tonjolan, ada bengkakan, ada massa, ya, yang berhubungan dengan nyeri abdomen itu bukan IBS lagi. Ya, prinsipnya tidak ada kelainan struktur. Nah, kemudian apalagi perlu kita periksa itu. Jadi semua pasien itu tentu ada pemeriksaan penunjang medik, ya. Penunjang medik itu yang rutin dulu. Semua pasien itu harus periksa rutin, darah rutin, urin rutin, dan feses rutin. Nah, kemudian baru pemeriksaan yang menjurus. Misalnya pasien dia ada keluhan bengkakan di lehernya, ya, bengkakan di leher gondok itu disebut dengan struma, ya. Nah, tentu apalagi pasien sering cemas, berdengar, kemudian jantung berdebar, itu kita takut tirotoksikosis. Hipertiroidisme itu juga bisa menimbulkan gejala-gejala, ya, sakit perut, ya, perawan mencret, konstipasi, dan segala macam keluhan. Itu harus disingkirkan. Karena kalau ada itu berarti dia bukan IBS. Demikian setelah pemeriksaan fisik juga pemeriksaan penunjang USG abdomen juga perlu. Sekarang USG abdomen itu sangat mudah dilakukan, macam pakai stetoskop aja. Ya, taruh lagi probe di abdomen udah nampak itu semua. Nampak hati, empedu, bilir, nampak ginjal, pankreas, semua nampak. Mudah sekali dengan USG melihat kelainan di abdomen. Kemudian kalau pemeriksaan khusus lagi adalah kolonoskopi. Nah, jadi untuk mendiagnosis IBS itu kita pakai kriteria ROM 4 sekarang ini ya. Jadi kriteria ROM 3 itu sudah ditinggalkan ya. Jadi istilah diskomfort. Ya. Jadi kalau ditanya ada yang ujian diskomfort masuk kriteria IBS apa enggak? Jawabannya tidak. Ya. Kriteria apakah sudah defekasi dia hilang sakitnya masuk apa tidak? Tidak. Ya. Dia bukan, kalau dulu dia sembuh sakitnya setelah defekasi. Kalau kriteria ROM 4 bukan sembuh, tapi dipengaruhi. Bisa berkurang, bisa tidak, ya kan? Bisa bertambah. Itu bedanya. Ya. Kemudian berdasarkan subtype-nya itu bisa dibedakan antara IBS yang diare dominan, ya, diarenya muncul, ya, itu IBS D, dominan dia konstipasi, apalagi anak-anak sekarang itu, terutama wanita, ya, mudah-mudahan di mahasiswi kita tidak ya, sering konstipasi, payah buang air besar, ya kan, itu hati-hati juga. Kemudian ada yang campuran, ini apa namanya, jenis-jenis Bristol chart dan spesies ya untuk membedakan IBS dengan dominan konstipasi, dengan dominan diare atau campuran. Ini kalau kita lihat ya, ini yang saya bandingin itu ya. Jadi ada GE, ada penyakit celiac, ada karena IBD ya. CRP dan fecal calprotectin itu juga bisa membantu untuk kalau ini positif tinggi berarti dia bukan IBS. Dia IBD. Ini kalau dalam kolonoskopi kita lihat cantik ini ya, bersih, ini kolonnya itu bagus, normal, bisa sampai terminal ileum kita lihat masukkan kolonoskopi itu. Ini ascending colon, ya, kemudian ini transverse colon. Kalau transverse colon itu bentuknya segitiga dia. Nah kemudian kita lihat lagi. Jadi untuk penata laksanaan itu yang paling bagus adalah bagaimana kita reassurance, kita tenangkan, kita edukasi pasien ya. Kalau mahasiswa kita tentu lebih mudah mengedukasinya bahwasanya ini tidak, prognosisnya baik ya, asal dikelola dengan baik ya, dengan perbaikan pola makan, lifestyle, dan warna hitam kan? Iya, baju warna hitam. Hitam ada listnya kan? Iya, yang kantong-kantongnya tapi kantong. Halo. Halo, ya. Bisa dengar? Ada apa tadi tuh? Enggak, mungkin lupa di mute tadi, Dok. Oke. Nah, kemudian yang paling penting
pola makan ya. Jadi sebagai kita profesi kedokteran ya, terutama mahasiswa kedokteran kita semua lah ya, kita harus tahu itu pola makan yang sehat, yang baik itu bagaimana ya. Yang berhubungan dengan gangguan pencernaan, hati-hati FODMAP ini ya, fermentable oligosaccharide ya, kepanjangan disaccharid, monosaccharid dan polyols ini. Ini hati-hati memanfaatkan ini. Juga makan yang mengandung gluten ya. Gluten itu banyak pada pulut, pada mie. Itu hati, kalau ada gangguan pencernaan, hati-hatilah untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Ya, jadi terapi non farmakologis yang seperti saya katakan tadi itu mengenai pola makan dan lifestyle, jadi mesti ada juga olahraga, aktivitas fisik. Kemudian terapi farmakologis, kalau dia biasanya kalau sudah di-approve oleh FDA itu rifaximin ya. Kemudian kalau diare bisa kita kasih anti diare seperti loperamid bisa diberikan ya. Tapi yang paling penting adalah pola makan dan lifestyle. Nah, komponen perlu dimonitor ya. Jadi monitor pada IBS itu ada alarm features ya kan, atau tanda alam atau red flag. Nah, itu jangan ada lagi yang nggak tahu itu paling penting dalam penata laksanaan pasien-pasien gastrointestinal, alarm features. Kemudian monitor ada progresif kalau pasien ya bertambah atau tidak. Kemudian faktor psikososialnya ya itu juga perlu diatasin ya, apalagi masa-masa pandemik ini, ekonomi susah ya, sulit berkomunikasi, itu juga harus diperhatikan. Juga pertimbangkan untuk diagnostik tes yang perlu untuk merujuk pasien ya. Bila ada alarm features atau red flag, bila keluhan menetap dan progresif. Paling penting adalah meyakinkan pasien bahwa prognosis IBS itu baik ya. Prognosisnya jangka panjang juga baik. Jadi kapan kita rujuk pasien itu, yaitu bila manajemen terapi tidak efektif. Untuk opsi terapi yang lebih baik, misalnya untuk melakukan pemeriksaan kolonoskopi. Ya. Nah, kita beralih sekarang kepada diare kronik. Ya. Nah, ini juga bisa kalian, untuk literatur tambahan, bisa kalian miliki ini penatasan buku penatasan klinis kelainan gastrointestinal, keluaran EGC Jakarta ya. 2019 sudah di launching, itu lengkap bahan-bahan yang kita kasih kuliah lengkap di sana, tentu juga ditambah dengan bahan-bahan dari jurnal dan bahan-bahan buku-buku dari FKUSU lainnya. Jadi definisi diare itu adalah meningkatnya frekuensi BAB encer lebih dari 3 kali, ya. Lebih dari 3 kali, nah itu berarti diare, ya. Atau lebih dari 200 gram atau lebih dari 200 cc per hari tinjanya itu encer. Nah, pembagian diare itu ada diare akut. Diare akut kalau dia kurang dari 2 minggu, ya misalnya 10 hari belum dibilang diare kronis. Tapi kalau sudah berlangsung lebih dari 14 hari sampai 1 bulan itu diare persisten namanya. Kalau lebih dari 1 bulan baru kita katakan itu diare kronis. Ya. Nah. Jadi penyebab diare kronis secara patofisiologi itu ada, ini kalau dalam fisiologi itu ada sektorik, osmotik, steatoru, inflamasi, desmoditas, faksional, dan iatrogenik ya. Jadi yang paling sering adalah penggunaan laksatif ya, laksansia. Sering pasien-pasien yang kita temukan apalagi wanita sering sebentar makan dulu kolak dia, payah BAB ya, dan segala macam lah ya, obat-obatan. Pada peminum alkohol juga bisa diare ya. Kemudian faktor-faktor pola makanan juga bisa diare. Misalnya orang tidak tahan susu, minum susu juga bisa diare. Ya. Yang paling bagus sekarang kalau menghadapi diare itu kita nasihatkan dulu sementara ini sampai sembuh, jangan mengkonsumsi manis-manisan juga bisa menimbulkan diare. Manis-manisan, susu, kopi, jus ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang menderita diare, pola makan dulu jaga ya. Syarat minum yang bersih itu jelas ya, clear water ya, jernih, tidak berwarna, tidak berasa, apalagi tidak berbau, bebas dari kuman ya. Jadi sebetulnya istilah air putih itu salah itu ya, harusnya air jernih, clear water ya. Oke. Nah kemudian
penyebab steator WHO bisa, ini juga penyebab dismotilitas, ini bisa kalian lihat nanti dalam slide-nya. Nanti bisa kalau dibutuhkan bisa diminta melalui MEU ya, yang MEU nanti akan mungkin kalau perlu kita akan berikan ya. Ya ini diare tadi ya. Jadi secara garis besarnya tentu penyebab diare karena kelainan itu organik itulah dia. Inflammatory bowel disease, gangguan pada pankreas ya, hipertiroid, ya, tirotoksikosis juga sering diare itu. Sering diare itu, kemudian ada gangguan menstruasi. Jadi kalau ada hati-hati terutama wanita, sebentar diare, cemas, sebentar gangguan mens, lihat itu mungkin ada tirotoksikosis. Kemudian gangguan sistem kekebalan tubuh, tumor, penyakit herediter dan lain sebagainya. Jadi diagnosis tetap juga ya. Jadi selaku di dalam ilmu penyakit dalam itu penting, anamnesis sangat penting ya. Jadi anamnesis keluhannya, ya, riwayat ke penyakit, anamnesis riwayat obat-obatan, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, itu jangan lupa dalam anamnesis. Kan pemeriksaan fisik juga ya. Kemudian pemeriksaan fisik juga kita harus lihat ada enggak tanda-tanda. Kalau banyak cairan keluar, ya tentu yang paling efeknya yang paling jelas adalah dehidrasi, ya kan, kekurangan cairan. Dehidrasi itu bisa dilihat pada lidah, pada ini tugo kulit ya, di klavikula ini kita tarik itu kulitnya itu lambat balik, itu tugo kulitnya artinya rendah berkurang. Kemudian bisa juga kita lihat pada denyut nadi. Kalau dehidrasi itu denyut nadi akan bertambah. Normalnya denyut nadi itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau takikardi di atas 100 kali per menit. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kalau kasus-kasus saluran cerna itu jangan lupa melakukan pemeriksaan colok dubur ya, atau rectal tissue, atau istilahnya sekarang itu pemeriksaan digital rectal examination (DRE). Ya, itu penting dilakukan dengan menggunakan glove, handscone, dan pelumas. Karena juga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang medik. Penunjang medik ada pemeriksaan rutin, ya, kemudian ada pemeriksaan khusus. Ya. Kemudian bila tipe inflamasi yang kemungkinan disangkakan, ya, bisa dilakukan kolonoskopi. Kemudian fecal calprotectin yang saya katakan tadi juga bisa membantu, terutama pada pasien muda. Jadi kalau fecal calprotectin meninggi, ini kita curiga terhadap adanya penyakit inflamasi usus atau inflammatory bowel disease. Nah, kemudian ini diare kronik tadi, ya kan. Jadi pada prinsipnya faktor penyebabnya kita atasin, kemudian gejalanya kita atasin, kemudian kita lihat efek yang timbul seperti dehidrasi juga kita atasin. Kemudian kita masuk kepada penyakit radang usus ya. Radang usus atau inflammatory bowel disease ya. Jadi kita masuk ini, kalau kita lihat gambarnya ya, ini kolon ya sebesar ya. Ini kolon. Pada waktu kolonoskopi ini kita bisa lihat juga sampai masuk sedikit, kita bisa lihat ileum di sini ya. Terminal ileum bisa kita lihat ya. Ini kalau kita melakukan proses kolonoskopi ini ya. Ini biasa dengan sedasi kita lakukan. Tidak terasa sakit, biasanya 5 menit selesai, paling lama 10 menit. Ya. Jadi inflammatory bowel disease ya tentu penyakit radang kronik usus. Ya. Jadi penyakit radang sifatnya kronik, ada relapse, ada remisi. Ya, jadi kalau waktu remisi keluhan gejala hilang, atau timbul lagi nanti relapse lagi. Ya, memang kronik dan perlu diatasi dengan secara komprehensif dan secara profesional untuk menangani penyakit IBD ini. Jadi ada hal yang penting lagi untuk diketahui, bahwasannya pada IBD ini selain gejala-gejala saluran usus, ya kan,
dijumpai manifestasi ekstraintestinal, ya. Jadi manifestasi di luar. Apa itu gejalanya itu? Bisa dijumpai gejala pada mata, uveitis, kleritis, ya. Bisa kita lihat begini. Jadi orang kalau ada gejala nyeri perut, ya, kemudian sebentar diare, nyeri perut, itu kita lihat ada gejala mata. Oh, kita udah curiga ini. Ini gejala ekstraintestinal daripada inflammatory bowel disease. Ini episcleritis juga. Juga bisa dijumpai erythema nodosum, ya, dan periostomal pyoderma gangrenosum. Ini gejala sering dijumpai pada penderita IBD, ya. Jadi kita harus waspada, ya. Jadi jangan kita lihat ini, oh, udah kita kalang kabut, ini kok ada pula kelainan mata. Ini manifestasi daripada IBD, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa perbedaan dari dua tipe ini, tapi penanganannya sebetulnya tidak banyak jauh berbeda, hanya faktor-faktor misalnya perdarahan di colitis ulceratif ini lebih sering terjadi. Ini grip, ini granuloma itu histologi daripada pemeriksaan PA-nya. Nah, ini kalau kita lihat endoskopi, ya, jelas sekali kita lihat di sini. Kalau pada Crohn disease, ya, ini kita lihat ini ulkusnya itu longitudinal, mengikuti panjang usus. Ya. Kemudian cobblestone, ya, ini nampak ada cobblestone ini. Kalau kita lihat ini, wah, ini kita nggak ragu lagi. Ini udah apalah ini, Crohn disease. Kemudian adanya ulkus yang aptos, ya, aptos ulcer. Nah, harus juga dibedakan dengan intestinal TBC. Jadi TBC usus bisa juga timbul gejala kelainan seperti ini, ya. Cuman dia ada pseudopolip dia pada TBC usus. Nah, kalau pada colitis ulceratif dia biasanya perdarahan, ya. Ada eritem halus, granular halus, kemudian erosi, ya. Jadi kemudian berdarah. Nah, ini kalau udah begini, ini jelas sekali ini merupakan colitis ulceratif, ya, bagian daripada IBD. Ini patogenesisnya juga ada patogenetik, ya, kemudian ada faktor mikrobiota usus juga, kemudian ada mucosal immune response. Jadi aspek imunologik dari IBD yang perlu terapi adalah ada gut associated lymphoid tissue, GAL, ya. Kemudian adanya respon imun, ya. Kemudian disregulasi dari respon imun, ada lokus genetik dan lingkungan, ya kan. Jadi ada faktor genetik, ada overaktivitas daripada imunitas adaptif, ya, T helper ini. Ini sekedar untuk ditampilkan saja, ya. Nah, beda colitis ulceratif dan Crohn disease, ya. Yang paling menonjol di sini adalah bahwasanya ini di Crohn disease, ya, itu ada cobblestone, ada skip area, ada gatal sparing ini, ya. Kemudian ada fistula, ya. Fistula, kelainan-kelainan perianal itu sering di penyakit Crohn. Dan biasa yang menonjol Crohn itu ASCA yang menonjol. Kalau pemeriksaan laboratoriumnya, kalau colitis ulceratif dia P-ANCA yang menonjol. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, bahwasanya kelainan perianal di sekitar anus. Jadi kalau waktu melakukan colok dubur atau DRE itu harus dilihat ini. Ya, kalau kita inspeksi, kita lihat waktu melakukan colok dubur, ada gangguan perianal. Nah, ini kita harus curiga kepada Crohn disease, ya. Karena kan di mulut juga ada stomatitis ini. Ya, stomatitis kalau kita lihat ini ada beberapa kasus kita lihat ada stomatitis di gland mulut. Oh, rupanya ini setelah kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi ternyata dia Crohn disease. Ya.
Diagnosa banding tentu ada colitis karena infeksi, ada divertikulitis, obat-obatan karena kemo, dan lain sebagainya. Nah, tujuan terapi tentu adalah menginduksi remisi dan mempertahankannya, menyembuhkan dan memperbaiki kualitas hidup. Karena penyakit ini dia remisi, relapse. Ya, pusing juga ada kali kita menterapinya. Syukurlah saat ini sudah berkembang obat-obatan yang lebih baik ya, setelah lebih memberi harapan. Hanya sayangnya harganya cukup mahal ya. Jadi kalau kita lihat ini obat-obat ini yang murah ini zaman masih dipakai ini aminosalicylic acid, antibiotik ya, metronidazole, rifaximin, ya kan, steroid, ya, immunomodulator ini yang apa? Nah sekarang yang berkembang itu ini TNF ya, anti TNF ini, infliximab ini responnya baik ya, kita begini, cuman harganya mahal ya. Ini sampai sini harganya masih mahal ya, Rimus itu. Nah kalau terapi tadi bisa ya dari awal pangkal ya, itu namanya pendekatan dari dasar ke atas ya. Dicoba salicylic acid nggak mempan, tambah steroid nggak mempan, tambah ini immunomodulator. Ya, baru masuk, kalau nggak mempan baru masuk ini. Tetapi sekarang ya dianjurkan kalau memang pasien mampu, ada tersedia fasilitas, pokoknya fasilitas ya, apalagi pasien yang dengan health insurance ya, itu bisa kita kasih langsung ya. Dia tidak langsung dari awal lagi, langsung kita kasihkan obat-obat TNF antagonis ya, seperti infliximab ya kan, adalimumab. Ini responnya baik ya. Kita sudah coba, responnya baik untuk pengobatan. Nah, sekarang kita masuk kepada hematoregia. Jadi hematoregia itu adalah darah segar merah, fresh red blood ya. Jadi kalau dia udah hitam, dia tidak hematoregia lagi namanya. Kalau udah hitam seperti aspal dengan tinja, itu melena namanya. Jadi apa penyebab daripada hematoregia nih atau rectal bleeding? Biasa rectal bleeding atau hematoregia ya. Itu disebabkan oleh kelainan atau perdarahan pada saluran cerna bagian bawah. Saluran bawah itu biasanya di bawah distal dari ligamentum trach. Sumber perdarahan hematoregia biasanya berasal dari anus, rectum, dan kolon descendant, kolon sigmoid. Ada kalanya hematoregia bisa juga berasal dari saluran cerna bagian atas, jarang ya pada kasus tertentu. Bila perdarahan sangat hebat sekali, masif, jadi begitu dia langsung terus ya, dia melewati langsung ya, tidak kontak dengan asam lambung ya kan. Nah kemudian transisi cepat ya, biasanya pada penderita yang gawat darurat medik ini ya, bisa keluar darah yang cepat ya. Tapi umumnya hematoregia itu disebabkan oleh perdarahan saluran cerna bawah, yaitu yang berada di bawah ligamentum trach. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, bahwasannya dalam menghadapi setiap kasus, setiap pasien, tentu kita anamnesis jangan lupa, kemudian pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan penunjang. Jadi kalau pada anamnesis itu ditanyakan berapa banyak darah yang keluar, sifatnya bagaimana, warna kapan saja, dan sebaiknya diedukasi bahwa pasien sebaiknya waktu BAB harus melihat tinja kotorannya untuk melihat ada perdarahan atau tidak. Pemeriksaan fisik harus dilakukan untuk melihat ada gangguan hemodinamik apa tidak. Ya, gangguan hemodinamik itu tentu dengan pemeriksaan fisik diagnostik bisa kita ketahui apakah ada dehidrasi, ada shock ya.
Karena komplikasi dari hematogeja tentu shock hipovolemik, ya. Karena shock hipovolemik tentu akan terjadi berikutnya gagal ginjal akut dan reaksi transfusi pada pemberian transfusi. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya bila gangguan hemodinamik tidak ada atau hemodinamiknya stabil, tentu kita bisa mempersiapkan langkah-langkah pemeriksaan yang terhadap pasien perlu dilakukan. Ya. Bila perdarahan tidak bisa terdeteksi dan pasien tidak stabil, itu diatasin, dan kadang-kadang perlu dilakukan pemeriksaan angiografi, ya, untuk melihat sumber perdarahan. Pada pasien yang stabil bisa dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian hematogeja adalah lakukan penilaian keadaan stabilitas hemodinamik akibat hematogeja. Tentukan keadaan stabil atau tidak. Tidak stabil bila shock index lebih 1 atau Auckland score lebih dari 8. Ya. Pada perdarahan ringan dan berhenti sendiri atau Auckland score di bawah 8 dan tidak ada indikasi lain untuk opname, maka pemeriksaan dilakukan dirawat secara outpatient atau berobat jalan. Ya, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang medik. Tentukan sifat perdarahan, evaluasi apakah ada nyeri abdomen dan pelvis, lakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal touche, DRE, pertimbangkan ada perdarahan tersembunyi dari saluran cerna. Ini tadi, jadi tentukan ada shock index bagaimana, tekanan darah bagaimana, ada gangguan hemodinamik, ya, tekanan darah bagaimana, kurang dari 90, ya, atau shock index di atas 1, atau modified shock index itu dengan kalau dia lebih dari 1,3 itu dia mortalitasnya akan meningkat. Jadi kalau dia Auckland score di bawah 8 dan tidak ada indikasi lain untuk opname, maka pasien bisa lakukan berobat jalan, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang medik. Ini sama, ya, mengenai pemeriksaan fisik tadi. Ini Auckland score, ya. Jadi kriterianya ada kriteria umur, jenis kelamin, ya, kriteria umur dia di bawah 40 tahun atau lebih 40 tahun, kemudian jenis kelamin, ya, laki-laki dia akan 1, ya, kemudian pernah ada perdarahan apa tidak, pernah lakukan DRI atau colok dubur apa tidak, kemudian bagaimana denyut jantungnya, tekanan darah sistolnya bagaimana, dan HB-nya bagaimana. Jadi ini bisa ditentukan. Kalau dia di atas 8, itu berarti ada hemodinamiknya tidak stabil. Auckland score namanya. Nah, kita sekarang masuk kepada topik tumor kolorektal. Jadi, berbicara mengenai usus besar itu kolorektal. Pada beberapa bahan bacaan, ada yang menyebut tumor kolon. Walaupun dia maksudkan itu ikut rektum. Tapi sebaiknya istilahnya kita lengkapi adalah tumor kolorektal, ya. Kolon dan rektum. Jadi polip kolorektal itu, ya, adalah tonjolan nyata, ya. Nampak nih, menonjol ini mukosa. Ini kalau kita endoskopi ini usus, ya. Jadi nampak tonjolan mukosa nyata kalau usus besar, kolon dan rektum, ini dia. Nonjol, epithelium mukosa berkembang menjadi polip, bisa benigna, jinak, benign polip, atau malignan, ya, dapat menjadi malignan atau cancer. Gambaran akun tertentu single atau multiple, bertangkai atau tidak, serta mempunyai karakteristik histologi tertentu. Jadi bisa kita lihat, ya, makanya dengan kolonoskopi kita bisa menemukan, mendeteksi, dan langsung mengambil sampel, ya, kita bisa lakukan biopsi untuk melihat ini jinak atau ganas. Nah,
polip ini ada yang sessile, ini dia, kita lihat ini ada yang bertangkai, sessile atau pedunculated ya. Ini lihat ya. Bisa. Nah, yang bertangkai tadi itu lebih mudah kita lakukan polipektomi ya, kita jerat melalui endoskopi, kita kauterisasi tanggal dia. Ya, ini kita bisa bebas dan ini contohnya. Ini diagramnya ini dengan koloskopi. Ya, kita bisa kauterisasi, kita jerat putus ya. Atau kalau dia lebih sulit bisa kita lakukan dengan endoscopic mucosal resection (EMR) atau endoscopic submucosal dissection ya. Nah, gambaran histologis itu ada tumor adenoma, ada filus adenoma dan ada tubulofilus filoglandular adenomatous ya. Jadi ini bisa kita dapatkan dari hasil biopsi melalui kolonoskopi. Itulah kelebihan kolonoskopi dari pemeriksaan lainnya, karena dengan kolonoskopi itu kita bisa mengambil sampel ya, sampel biopsi. Jadi gambaran klinis polip, dia punya potensi menjadi ganas. Kebanyakan dari karena kolorektal berasal dari polip. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang menderita polip atau pernah menjadi kanker kolorektal, sebaiknya kita juga melakukan pemeriksaan kolonoskopi. Itu namanya screening, ya. Karena kalau sudah terjadi kanker nanti, udah sulit mengatasinya. Kemudian ada kasus yang namanya FAP. Familial adenomatous polyposis, ya, poliposis, banyak polip di usus besarnya, ya, ratusan sampai ribuan, umumnya pada umur 25 tahun. Jadi ini kalau tidak diangkat, dia akan menjadi kanker. Itu makanya pada FAP, ya, terpaksalah dilakukan kolektomi untuk pencegahan kanker daripada ini. Itu polipnya bisa ratusan sampai ribuan ditemukan pada FAP. Nah, kita masuk kepada kanker kolorektal. Ini contohnya ya, kalau endoskopi ada begini, kita biopsi, ya, kita pemeriksaan histopatologinya. Dan sekarang ini selain untuk pemeriksaan histopatologi, ya, kita ambil juga langsung biopsinya, kita buat atau suatu blok parafin, sehingga kalau dia sudah confirm, terkonfirmasi dia kanker ganas, kita akan periksa molekular lainnya untuk kesiapan untuk pemberian kemoterapi atau terapi biologik. Ya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya kesehatan ya di dunia maupun di Indonesia. Ya. Di dunia itu merupakan kanker urutan ketiga terbanyak dari seluruh kanker yang ada, dan penyebab kematian kedua kanker. Di Indonesia, ya, di negara kita dengan total penduduk saat ini terdata 271.523.621, diperkirakan ada sekitar 396.914 kasus baru kanker pada tahun 2020. Dan kematian 234.000 kematian benar. Dari jumlah tersebut ada 34.189 KKR. Jadi penderita KKR itu 8,6% dari total kanker yang ada di Indonesia, 8% proporsinya. Dan kematian yang ditimbulkannya sebanyak 17.076 penderita kematian pada tahun 2020. Dan sayangnya lagi, kalau pasien-pasien yang kita hadapi menderita kanker kolorektal ini, itu kebanyakan itu sudah saat kita datang, kita diagnosis sudah mengalami metastasis. Ya. Seharusnya kita bisa dapat mendeteksi pada stadium awal. Itu makanya di negara-negara maju sudah ada screening test pemeriksaan untuk mendeteksi dini. Mudah-mudahan di negara kita tidak lama lagi nanti akan bisa lakukan screening test untuk deteksi kanker pada
stadium lebih awal lagi. Kemudian di Indonesia juga kita lihat ada tendensi penderita kanker sudah banyak pada umur muda, di bawah 40 tahun. Kita pernah juga mendapat penderita di bawah umur 30 tahun. Kemudian pada penelitian kita menemukan 25,9% dari penderita yang kita periksa kolonoskopi itu menderita kanker kolorektal. Ini bagan daripada kolon dan rektum ya, kolorektal. Jadi kolon proksimal itu proksimal dari flexura linealis ya, flexural, distal di distalnya ya. Kemudian ada rektum. Ini contoh daripada perkembangan polip menjadi kanker. Nah, mikrobiota disbiosis pada kolorektal kanker. Jadi gambar ini menunjukkan bahwasanya ada peran mikrobiota usus ya, ikut berperan dalam patofisiologi keluarga kolorektal. Ya, di samping dia pengaruh lifestyle, gaya hidup, ya, lingkungan itu gender, kemudian ada body mass index, misalnya obesitas, ya, kemudian adanya perubahan genetik dan epigenetik, ya. Kemudian ada stokastik. Kemudian di sini kita lihat adanya gut dysbiosis ya, terjadi kronik inflamasi ya. IBD maksudnya ya kan. IBD menjadi adenoma dan menjadi colorectal cancer. Jadi ini faktor-faktor yang berperan ya, dalam terjadinya kanker kolorektal. Jadi ada mekanisme kanker itu ada stochastic model dan cancer stem model. Ya. Jadi ini sudah established bahwasanya ada peran dari kelainan genetik dan epigenetik, ya, di mana situ ada chromosome instability dan microstatic instability, kemudian adanya kelainan pada mismatch repair gene. Nah, akhir ini di penelitian sekarang ini adalah dengan pengaruh cancer stem model. Ini sudah banyak diteliti. Mudah-mudahan target terapi untuk cancer stem ini bisa pada masa yang akan datang bisa ditemukan karena sedang giat-giat diteliti. Jadi ada kelainan genetik, epigenetik, tumor microenvironment, ya. Jadi kemudian ada cancer stem cell. Jadi gambaran klinis pada kanker kolorektal, ya, seperti yang disampaikan tadi, saat pasien sudah datang kepada kita, ternyata 25% sudah stadium lanjut metastasis. Ya. Itu umumnya. Keluhan penderita kanker kolorektal ada polidefekasi, bisa diare keluhannya, bisa konstipasi, bisa rasa tidak puas setelah defekasi, gembung, hematokagia, dia berbagai keluhan-keluhan abdomen itu bisa dijumpai pada kanker kolorektal. Kalau dia letak di bagian proksimal, karena vessel relatif masih cair waktu melewati ileocecal valve dalam sekum dan keluhan ascendent, tumor bisa membesar tanpa menunjukkan gejala atau obstruksi atau perubahan defekasi. Ya. Hanya bisa bentuk ulcerasi. Jadi ada kalanya kalau pada bagian proksimal dia hanya dalam bentuk anemi, defisi. Itu makanya kalau kita jumpai pasien dia pucat, lemah, ya kan. Kemudian belum jelas penyebabnya apa, penyebabnya tidak ditemukan apa sebab anemi, sebaiknya dilakukan kolonoskopi. Juga kanker kolon distal ya sudah berbentuk ya, bisa menimbulkan obstruksi ataupun perforasi. Jadi ini lebih nyata dia.
Kalau pada kanker rektum sering dia hematogagia. Bisa kita dengan kadang-kadang dengan DRE saja sudah bisa kita raba adanya massa tumor di rektum. Jadi diagnosis tetap ya, anamnesis jangan lupa ya, bahwasannya apa keluhan utamanya, ada keluhan tambahannya, gimana riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, itu tetap ditanyakan. Apalagi nanti dalam pemeriksaan fisik diagnostik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan, ya kan? Dan termasuk pemeriksaan DRI. Pemeriksaan penunjang laboratorium. Ya. Kemudian juga kita harus lihat sudah terjadi metastasis atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium tes Valati. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan USG atau torak foto atau CT scan torak dan pelvis. Tentu melihat apakah sudah terjadi komplikasi apa tidak. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, kalau sudah kita konfirmasi adanya, kita temukan kolonoskopi, kita sudah ambil biopsi, ya selain untuk pemeriksaan histopatologi, kita pemeriksaan molekularnya, ya molekularnya kita periksa biasa kita periksa KRAS dan MSI-nya. Ini paling sedikit kita untuk karena apa? Karena kalau ada mutasi KRAS-nya itu pemberian anti-EGFR nggak memberi respon dia. Kemudian kalau MSI dia MSI high, pemberian 5-FU juga tidak memberi respon, itu gunanya. Ini staging ya, pembagian staging dan kalau kita lihat ya, kalau begitu kita temukan pada stadium 1, dia langsung kita operasi itu obatnya. Demikian juga pada kanker rektum, stadium 1 operasi, ya operasi aja kalau dia eksisi lokal atau total mesorectal eksisi kalau stadium 1. Ya. Nah, kalau di kolon, ya, dia di kolon ini dia kalau udah staging 2 dia udah operasi sama adjuvan. Kalau di kanker rektum dia neoadjuvan kemorbidasi dengan 5-FU dan kabupaten ini. Kemudian reseksi, ya dia neoadjuvan dulu. Itu kemudian pada ini stadium berikutnya, ya, kalau sudah stadium lanjut, dia hanya bisa kemoterapi. Operasi ini gunanya hanya untuk paliatif saja. Misalnya ada penyumbatan, ada obstruksi, jadi tidak hanya untuk memperbaiki kualitas hidup pasien saja. Jadi diagnosis dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, dan dipastikan kolonoskopi biopsi untuk pemeriksaan histopatologi, ya, dari fresh tumor. Kita buat blok parafin, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan KRAS dan MSI, MMR dan chromosom instability. Ini terapi cancer yang telah ada diagram tadi, ya. Bisa dibaca pada nanti naskahnya kalau bisa kita berikan. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana? Karena kalau sudah terjadi kanker kolorektal, apalagi sudah stadium lanjut, itu sudah sulit untuk mengatasinya. Pencegahannya adalah upaya untuk menurunkan faktor risiko. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu kita lakukan perilaku hidup sehat, hindari faktor risiko rokok, alkohol, daging red meat, dan proses meat. Lemak yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan diet konsumsi tinggi serat. Juga konsumsi ikan. Kemudian yang paling penting screening KKR dan pembuangan polip adenoma. Jadi kalau umur 50 tahun ke atas, ya, kalau memang ada kemudahan, ada fasilitas, ya, walaupun tidak ada gejala, sebaiknya lakukanlah pemeriksaan kolonoskopi, ya, untuk mendeteksi ada polip atau kelainan pada usus besar. Kemudian kalau dia ada
red flag atau warning sign, itu juga lakukan kolonoskopi. Kemudian screening pada orang risiko tinggi, ya, yaitu individu dengan riwayat KKR, pernah dia KKR atau polip, itu juga harus ada dilakukan secara berkala. IBD juga demikian. Juga pada orang-orang dengan riwayat keluarga yang menderita KKR atau polip juga dilakukan screening. Demikian kuliah kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Nanti melalui Meung bisa juga didapat slide-nya. Ya. Kita akan berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.